Bercer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya. Jawabannya pada mata kuliah Sistem Jaringan 1. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakih, NIM saya 22040101003. Dan dosen pengampu pada Sistem Jaringan 1 adalah Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom dan Infkom. Langsung saja ke lembar jawaban rangkuman sesi 1. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang dihubungkan bersama-sama untuk tujuan berbagi data dan sumber daya. Kemudian dari jaringan komputer itu ada beberapa. Yang pertama jaringan LAN, kemudian jaringan WAN, PAN, dan lain-lain. Jaringan LAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. Langsung aja ke bawah. Karakteristik jaringan WAN. Jaringan WAN mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. WAN menghubungkan beberapa LAN dan jaringannya lainnya untuk membentuk jaringan global. Karakteristik WAN, cakupan geografis itu sangat luas, mencakup berbagai kota, negara, atau bahkan benua. Kepanjangan WAN itu sendiri Wide Area Network. Komponen WAN itu seperti router, switch, modem. Modem itu ya seperti layanan jaringan ISP, kemudian link komunikasi termasuk kabel serat optik, kabel bawah laut, dan satelit. Keuntungan WAN itu jaringannya cukup luas, menghubungkan berbagai lokasi ke dunia, kemudian komunikasi global, memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antara organisasi dan individu di lokasi yang berbeda. Kesimpulan, LAN sangat ideal untuk area geografi kecil dengan kecepatan tinggi, biaya rendah, dan keamanan yang lebih mudah dikelola. WAN memungkinkan konektivitas jarak jauh yang luas, penting untuk komunikasi dan berbagi sumber daya antar lokasi yang berbeda meskipun dengan biaya dan kompleksitas yang lebih tinggi. Kemudian aku masih sesi 2, akses Cisco IOS. Sistem operasi sel antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kemudian bagian kernel berkomunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola berbagai sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Hardware-nya, bagian fisik dari komputer termasuk elektronik yang mendasarinya. Kemudian GUI. GUI memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan ikon grafis, menu, dan jendela. Contohnya Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, dan Android. Tujuan OS, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk yang pertama menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks, kemudian melihat output pada monitor. Metode akses Cisco IOS konsol, port manajemen fisik yang digunakan untuk mengakses perangkat guna melakukan pemeliharaan seperti konfigurasi awal, Secure Shell atau SSH, membangun koneksi CLI jarak jauh yang aman ke perangkat melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Metode ini direkomendasikan untuk menghubungkan perangkat dari jarak jauh. Kemudian Telnet membangun koneksi CLI jarak jauh yang tidak aman ke perangkat melalui jaringan. Navigasi iOS, mode perintah utama itu ada Use Exec Mode, kemudian Privilege Access Mode, kemudian mode konfigurasi dan subkonfigurasinya, Global Konfigurasi Mode, dan Line Konfigurasi Mode, serta Interface Konfigurasi Mode. Langsung saja kita ke sesi 3. Sesi 3, dasar-dasar komunikasi. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas. Tidak cukup hanya memiliki koneksi, perangkat harus menyepakati bagaimana berkomunikasi. Ada 3 elemen penting dalam komunikasi. Yang pertama, sumber, tujuan, dan saluran. Kemudian protokol komunikasinya, semua komunikasi diatur oleh protokol. Protokol adalah aturan yang akan diikuti oleh komunikasi. Kemudian penerapan aturan. Individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan untuk mengatur percakapan. Kemudian pesan pertama sudah dibaca karena tidak diformat dengan benar, sedangkan pesan kedua lebih mudah dipahami dan dibaca karena diformat dengan benar. Kemudian persyaratan protokol jaringan. Yang pertama pengkodian pesan, kemudian pemformatan
rekapitulasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan, serta opsi pengiriman pesan. Pengkodian pesan. Pengkodian adalah mengubah suatu proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima dan transmisi. Kemudian decoding membalikan proses untuk menaksikan informasi yang telah dikirimkan. Gambaran umum protokol jaringan. Protokol jaringan mendefinisikan satu set aturan umum dan dapat diimplementasikan pada perangkat dalam bentuk perangkat lunak atau perangkat keras. Fungsinya sebagai addressing, kemudian reliability, kemudian flow control, kemudian sequencing, kemudian error detection, dan application interface. Itu kemudian sesi 4. Layar fisik tujuannya, layar fisik bertanggung jawab untuk mengangkut bit melalui media jaringan, kemudian menghubungkan perangkat ke jaringan lokal. Karakteristik layar fisik, komponen fisiknya seperti hardware seperti mic, konektor, dan kabel. Encodingnya mengubah bit menjadi format yang dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Signaling, metode untuk mempresentasikan nilai bit 1 dan 0 pada media fisik, kemudian bandwidth, kapasitas media untuk membawa data, kemudian latensi, throughput, dan goldput, mengukur waktu transfer bit dan data yang dapat digunakan dalam periode tertentu. Ada seperti kabel tembaga, kabel UTP, kabel set optik, media kabel, seperti itu. Kemudian sesi 5 tentang IP address, sesi 4 ditetapkan oleh IANA, terbagi menjadi IP address versi 6, kemudian IP address versi 4. IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit, versi 6 terdiri dari 128 bit, menggunakan bilang biner dan desimal untuk IP address. Tentang IP address versi 4, ini sudah ada di sini. Kemudian hostnya seperti ini, experimental address-nya begini, multicast-nya begini, network version, host version terbagi menjadi network ID dan host ID, 32 bit dibagi menjadi 4, masing-masing 8 bit, dikonversi ke desimal untuk kemudahan. Subnet mask, prefix slang, alamat network host dan broadcast, seperti ini, TPP address versi 4, private address tidak digunakan di internet, didirikan dalam RFC 1918. Kemudian subnetting latar belakangnya, kongesti jaringan menurunkan performa, kemudian kebutuhan keamanan jaringan. Itu latar belakangnya pembentukan subnetting berdasarkan jumlah jaringan atau host. Langkah-langkahnya menentukan jumlah yang dibutuhkan, menghitung jumlah bit yang diperlukan, mengatur ulang host ID dan subnet ID. Contoh jaringannya seperti ini. Sesi 6, jaringan komputer. Definisinya, koneksi beberapa perangkat komputer untuk berbagi sumber daya seperti ruang komputasi data, perangkat, dan koneksi. Unsur-unsur jaringan, perangkat untuk komunikasi antar perangkat, media, saluran penghubung perangkat, pesan, informasi yang dikirim, aturan atau protokol mengatur aliran pesan di jaringan. Kemudian ada Ethernet, definisinya protokol jaringan dilapisi data link dan fisik model OSI digunakan untuk LAN. Sejarahnya diusulkan tahun 1973, keunggulannya sederhana, mudah dirawat, dapat menerapkan teknologi baru, handal, dan biaya instalasi atau upgrade-nya rendah. Langsung aja kita ke sesi 7, jaringan komputer. Definisi koneksi beberapa komputer untuk berbagai sumber daya. Ada hub dan switch. Hub itu adalah mengirim sinyal ke semua port, broadcast tidak pandai, tidak mendukung auto sensing atau ini ya unconfigured hub. Switch itu mengirim data ke port tujuan, unicast, mengenali market baru, bisa hub seperti yang kita kenal sekarang adalah uh, manajemennya. Faktor pemilihan perangkat, harga, kecepatan, tipe port, kemampuan spasi, dan fitur tambahan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi